buat seluruh insinyur muda di Indonesia maupun calon insinyur-insinyur di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di dalam maupun di luar negeri. Tonight, we will talk about soil engineering. Kita akan berbicara sedikit mengenai berbagi-bagi ilmu mengenai mekanika tanah di laboratorium. Oke. Apa yang akan kita bahas malam ini adalah Atterberg limit atau batas-batas Atterberg. Apa sih itu Atterberg limit? Apa fungsinya, apa kegunaannya, dan apa tujuannya kita melakukan uji coba Atterberg limit? Oke. Untuk sekedar informasi, Atterberg limit dikemukakan oleh seorang ahli tanah yang bernama A. Atterberg, asal Swedia pada tahun 1911, yang mana A. Atterberg membagi tanah atas dasar konsistensi terhadap air menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah cair, kental, plastis, semi plastis, dan kemudian kering atau padat. Oke. Selanjutnya, apa sih kegunaan batas-batas Atterberg kita ketahui? Batas atas Atterberg kita uji dan harus kita ketahui untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai sifat teknis tanah dan konsistensi tanah terhadap perubahan kadar air yang dinamis. Jadi dalam perencanaan kita membutuhkan batas-batas Atterberg sebagai acuan dasar perencanaan kita. Di soil investigasi, ini masih mengacu ke soil investigasi pada video sebelumnya. Oke. Jadi pada tahun 1929 Tergazi bersama dengan Cassegrain pada tahun 1932 menggodok kembali penemuan dari atau teori dari Atterberg pada tahun 1911 dan menjadikannya menjadi metodologi atau suatu prosedur untuk menguji Atterberg secara orisinil. Oke. Metode Atterberg atau Atterberg limit itu terbagi menjadi 3 tahapan pengujian. Yang pertama adalah pengujian batas cair, yang kedua pengujian batas plastis, dan yang ketiga adalah pengujian batas susut. Atau kita bisa cari juga plastis index. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah batas cair atau liquid limit test. Apa yang dimaksud dengan batas cair? Batas cair adalah kadar air antara keadaan cair dan keadaan plastis yang dinyatakan dengan jumlah suatu pukulan atau pukulan N ke 25. Oke. N ke 25. Jadi batas cair itu, kalau kalian perhatikan, ini ada gambar mesin untuk liquid limit test. Nah, prosedurnya bagaimana sih? Oke. Kita akan kita akan mainkan batas cair atau mesin batas cair kita dengan cara memberikan tanah yang sudah sudah diberikan air dengan kadar air tertentu yang telah ditentukan di atas cawan, kemudian digurat tengahnya, diberikan seperti parit kecil di pertengahan benda uji, kemudian diketuk menggunakan tuas. Tuasnya kita putar sehingga ketukan terjadi di situ. Nah, ketukan itulah atau pukulan itulah yang akan dihitung dan kemudian dihitung pada N ke 25 dan N 30. Kalau kami pernah menguji di laboratorium pekerjaan umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga. Kami mengambil range-nya 30 ke 25, kemudian 20 ke 15, dan terakhir kami ambil 15 ke 10 ke 15. Nah, pada tahun 1904 kita lanjut ya. Pada tahun 1949 US Waterway Experiment Station Pittsburgh, Mississippi mengemukakan satu persamaan empiris untuk mencari batas cair. Wow, apa itu? Liquid limit equal WN kali N per 25 pangkat
tangan beta, atau bahasa Indonesia ini campur-campur, nggak bagus. Liquid limit sama dengan WN dikali dengan N per 25 pangkat tangan beta. Apa itu N, apa itu WN, apa itu tangan beta akan kita tampilkan di layar sebagai berikut. Kalian bisa lihat, bisa catat, dan bisa pahami. Oke. Nah, metode ini disebut atau dikenal dengan nama metode 1 titik atau one point method. Dan metode ini telah dimasukkan ke dalam ASTM standar dengan keterangan nomor D garis datar 423 sebagai alasan mengapa metode 1 titik ini dapat memberikan hasil yang cukup baik adalah bahwa rentang atau range kadar air yang terlihat atau terlibat hanya yang kecil, yaitu N ke 20 sampai N30 untuk menunjukkan harga-harga dari N per 25 pangkat 0,121 yang diperlukan pada persamaan di atas. Oke. Selanjutnya, bagaimana mengenai batas plastis atau plastic limit? Batas plastis merupakan batas terendah dari tingkat keplastisan suatu tanah yang merupakan kadar air pada batas keadaan plastis dan keadaan semi solid. Jadi dia di antara mereka berdua, plastis dan semi solid. Jadi sebelum tanah menjadi keadaan semi solid, dia akan melewati atau akan terdapat range di mana itulah yang disebut dengan batas plastis. Tanah tidak dalam keadaan plastis dan tanah juga tidak dalam keadaan solid. Jadi apa ya dibilang? Ya semi solid gitu ya, semi solid. Nah, batas plastis merupakan kadar air pada batas bawah daerah plastis. Oke. Nah, tanah bagaimana supaya mengetahui batas plastis ini? Nah, tanah yang tadi kita uji coba di liquid limit, kita potong kecil dan kita gulung. Kalau kami bilangnya kita bentuk cacing. Cacingnya dengan diameter 1/8 inch atau 3,2 mm. Wih, kecil amat, itu pelan gitu. Nah, yang susahnya kalau kita temukan tanah non kohesi, kohesinya rendah dan sangat rendah. Apabila kita taruh di tangan kita gulung, pecah. Belum retak udah pecah, sulit ya. Itu sulitnya, itu menjadi tantangan bagi kita para soil engineer di mana. Oke, next, apa sih itu? Selanjutnya kita akan bahas mengenai plastisitas index atau plasticity index. Apa itu indeks plastis? Indeks plastis adalah selisih antara batas cair dan batas plastis suatu tanah. Oke, fungsinya sebagai oke. Jadi yang ketiga ini kalian harus begitu. Ini merupakan bisa dibilang pengujian Atterberg ini sangat berpengaruh terhadap klasifikasi tanah. Kita bisa mengklasifikasikan tanah dengan ini kita perlu. Apakah dia masuk ke dalam tanah jenis expensive soil atau non expensive soil, atau very non expensive soil, or very high have the high potential for expensive soil? Let's search about it. Oke, learn about it. Untuk video selanjutnya mungkin kalian tanya-tanya apa itu expensive soil. Oke, video selanjutnya kita akan buat dan kita akan bahas mengenai expensive soil. How to know that the soil is expensive or no, itu mudah, itu gampang. Jadi how to know that soil is expensive or no, it's very simple. So kamu harus tahu bagaimana cara pengujiannya. Kamu harus tahu syarat-syarat bagaimana tanah itu bisa disebut dengan expensive soil or no, or have a potential for expensive or no. Oke, itu di video berikutnya. Silahkan tunggu. Share, like, and comment this video. Please support me for make the education in Indonesia, untuk membuat edukasi mengenai soil engineer di Indonesia. Oke, salam semangat buat seluruh insinyur muda di Indonesia dan sampai jumpa di video berikutnya.